Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memulai presentasi dari kelompok 6 yang akan membahas sedikit tentang hak, kewajiban, dan keutamaan. Dimulai dari hak. Hak memiliki pengertian yakni sesuatu yang didapatkan oleh umat manusia bahkan sebelum dia lahir sampai dia meninggal. Secara terminologi, hak memiliki beberapa makna. Yang pertama adalah kepastian atau ketetapan. Makna ini terkandung dalam surah Yasin ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Yang memiliki arti sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan atau ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Lalu makna yang kedua adalah kebenaran. Makna ini terkandung dalam surat Yunus ayat 35 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal min syurakaikum may yahdi ilal haqq. Yang memiliki arti, katakanlah, apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang menunjuki kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang menunjuki kepada kebenaran. Lalu makna yang terakhir adalah menetapkan atau menjelaskan. Makna ini terkandung dalam surat Al-Anfal ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Yang memiliki arti agar Allah menetapkan yang hak, Islam, dan membatalkan yang batil, syirik, walaupun orang-orang yang berdosa, musyrik itu tidak menyukainya. Secara terminologi, hak mempunyai dua pengertian utama, yakni yang pertama adalah hak merupakan sekumpulan kaidah yang mengatur hubungan antar manusia, baik yang berkaitan dengan perorangan maupun harta benda. Lalu yang kedua adalah hak merupakan kewenangan atau kekuasaan atas sesuatu atau sesuatu yang wajib bagi seseorang untuk orang lain. Selain itu, menurut Sacipto Raharjo, sebagaimana dikutip oleh Marwan, hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan tujuan untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut. Antara lain hak-hak yang dimiliki manusia adalah hak hidup, hak kemerdekaan, hak memiliki, hak belajar mengajar, hak mencari nafkah, dan banyak lagi hak-hak yang lain yang dimiliki oleh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 6 akan melanjutkan pembahasan mengenai subbab kedua, yaitu kewajiban. Di sini pasti teman-teman sudah familiar kan dengan kata kewajiban yang sering sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh, semisal kita harus mengerjakan tugas supaya kita bisa mendapatkan nilai. Nah, apa yang kita kerjakan itu merupakan kewajiban kita. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan supaya kita bisa mendapatkan hak kita. Jika membahas mengenai kewajiban manusia itu ada 4. Yang pertama adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia merupakan makhluk yang diciptakan paling sempurna oleh Allah karena manusia diberikan akal untuk berpikir. Nah, karena manusia ini sempurna sehingga manusia ini juga bisa berpikir bahwa ada suatu kewajiban yang harus kita kerjakan untuk sebagai tanda bukti rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita sebagai manusia atau makhluk yang paling sempurna. Secara garis besar, kewajiban kita kepada Allah hanyalah untuk beribadah hanya kepada Allah. Tapi jika dirincikan, kita bisa merincikan bentuk ibadahnya itu seperti sholat, puasa, zakat, atau segala sesuatu yang berada di rukun Islam dan juga rukun iman. Kalau di rukun iman berarti kewajiban kita adalah mengimani segala sesuatu yang ada di rukun iman tersebut. Dan yang kedua, kewajiban kita sebagai manusia adalah kewajiban kita terhadap diri sendiri. Kita juga diberikan tanggung jawab atau kewajiban untuk kita melakukan apapun yang terbaik bagi diri kita sendiri. Karena Allah memberikan kita fisik yang sempurna, sehat walafiat, jadi kita diberikan kewajiban untuk menjaga dan juga merawat tubuh diri kita ini
supaya senantiasa sehat dan juga baik. Yang ketiga, kewajiban manusia terhadap sesama manusia. Karena kita hidup berdampingan atau biasa disebut dengan makhluk sosial, jadi kita memiliki kewajiban untuk menolong, menghargai, dan juga menghormati sesama kita, tidak membeda-bedakan. Dan yang terakhir adalah kewajiban kita terhadap alam. Kita makan dan juga bisa hidup itu karena kita bisa mengambil segala sesuatu yang ada di alam. Jadi kewajiban kita adalah merawat dan juga menyayangi alam, tidak merusak, tidak mengeksploitasi secara berlebihan, dan juga senantiasa merawat, menjaga. Bahkan jika ada alam yang rusak, kita harus memiliki kesadaran bahwa kita berkewajiban untuk membangun alam tersebut. Nah, jadi sudah jelas kan, kewajiban manusia itu ada 4. Yang pertama, kewajiban manusia terhadap Allah. Yang kedua, kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga, kewajiban manusia terhadap sesama manusia. Dan yang keempat adalah kewajiban manusia terhadap alam. Jadi, sebelum kita meminta hak kita, laksanakan dulu kewajiban kita. Oke, teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kholidia Dwi Ernia. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu keutamaan. Keutamaan ialah akhlak yang baik, dan akhlak adalah suatu kehendak yang terbiasa. Sedangkan sifat utama ialah kehendak orang dengan membiasakan sesuatu yang baik. Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa orang utama adalah orang yang mempunyai akhlak baik, yang membiasakan memilih perbuatan yang sesuai dengan apa yang diperintahkan. Sehingga keutamaan merupakan sifat jiwa, sedangkan kewajiban hanya perbuatan luar. Keutamaan juga dapat disimpulkan sebagai segala yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan maksud dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahkan juga terdapat dalam kalamullah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surah An-Nisa ayat 59. Dalam takwil yang dikhabarkan, ayat ini tetap tidak berubah, dan bahwasanya menghadapi persoalan baru yang bertentangan pendapat antara ulama satu dengan ulama yang lain, lebih utama mengembalikan sesuatu tersebut kepada takwil dasar hukumnya. Lebih baik utama hakikatnya atau kebenarannya, lebih utama mundirnya yang dinyatakannya maupun murji'nya, pengembalian kepada Al-Quran dan hadis. Selain pengertian-pengertian di atas, keutamaan diartikan dengan berbagai tafsiran menurut beberapa keadaan, di antaranya adalah menurut perbedaan masa. Contohnya ialah keberanian dulu diartikan tahap dari penderitaan badan, tetapi kini diartikan lebih luas dari itu. Begitupun dengan adil. Menurut perubahan akal dan pergaulan bangsa-bangsa, contoh kebijakan seseorang dengan membersedekahkan atau terhitung keutamaan yang terpenting pada abad pertengahan. Sedangkan pada masa sekarang ini soal keutamaan tersebut menjadi tempat kecaman. Menurut perbedaan keadaan masing-masing orang dan perbuatan mereka. Contohnya, keutamaan saudagar tidak sebagai keutamaan ahli pengetahuan. Amat syukur sekali untuk memperdalam soal ini dan menerapkan perbedaan yang kecil-kecil di antara orang-orang yang menimbulkan perbedaan di dalam nilai keutamaan pada umumnya, seperti jujur, adil, dan sebagainya.
Keutamaan dapat dimasukkan di dalam keutamaan yang lebih seperti jujur, dapat dimasukkan di dalam arti adil dan rasa puas. Sebagian keutamaan dilahirkan dari dua keutamaan atau lebih, seperti sabar, timbul jadi perwira dan pemberani. Terdapat beberapa pendapat tokoh tentang pokok keutamaan yang menjadi dasar bagi keutamaan yang lain. Di antaranya adalah Socrates berpendapat bahwa tidak ada keutamaan kecuali pengetahuan atau ilmu. Dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya manusia itu tidak dapat berbuat kebaikan, tiada tahu kebaikan, dan tiap-tiap perdebatan yang timbul dengan tiada pengertian tentang baiknya, maka ia tidak baik dan tidak utama. B. Pengetahuan manusia tentang baiknya sesuatu itu tentu mendorong untuk mengerjakannya, dan pengetahuan tentang buruknya sesuatu itu mendorong untuk meninggalkannya. Socrates memperluas dalam teorinya, maka menurut pendapatnya bahwa manusia yang lebih itu ialah yang mengetahui kewajibannya, dan raja yang baik ialah yang mengetahui bagaimana cara memerintah dengan adil, dan begitu seterusnya. Dan Socrates mengambil kesimpulan bahwa dasar keutamaan itu ialah pengetahuan. Adapun Aristoteles berpendapat bahwa dasar keutamaan adalah tunduknya syahwat kepada hukum akal, dan dengan kata lain menyerahnya tali kekang syahwat terhadap kepemimpinan akal. Dia juga berkata bahwa pada prinsipnya dalam menilai keutamaan itu mempergunakan teori tengah-tengah, yakni yang utama itu terletak di antara membabi buta dan pengecut. Dermawan adalah letak di antara boros dan bakhil, dan demikian seterusnya. D. Korelasi antara hak, kewajiban, dan keutamaan. Dalam pemenuhan hak, seseorang harus melakukan kewajibannya. Itu bersifat wajib. Jika seseorang telah melaksanakan kewajibannya, maka hak pun otomatis terpenuhi. Dalam menjalankan kewajibannya, seseorang ditawarkan adanya keutamaan yang bila mana dijalani akan mendapatkan hasil yang maksimal. Namun, jika seseorang memilih opsi selain keutamaan, mungkin hasil yang diraih kurang maksimal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.